Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Rafika Warma. Ini adalah video lanjutan dari video saya yang pertama dan kedua tentang membuat channel YouTube dan verifikasi akun YouTube. Nah, di video yang ketiga ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari YouTube Studio. Nah, jadi kalau kita buka akun YouTube kita, itu ada, nah ini ada channel Anda dan juga ada YouTube Studio. Nah, YouTube Studio ini teman-teman bisa install terlebih dahulu di handphone. Jadi dia aplikasinya yang berlogo YT Studio ini. Nah, silakan diinstal dulu di aplikasi store-nya. Nah, kalau misalnya sudah, kita buka. Ini kita klik. Nah, jadi untuk yang YouTube Studio itu sebenarnya gambaran besar dari video yang sudah kita upload. Jadi kita bisa melakukan edit video, misalnya mengganti judul, kemudian menambahkan deskripsi dan lain-lain ataupun mengganti thumbnails ya. Kemudian kita bisa tahu siapa saja penonton kita, itu sumbernya dari mana, misalnya dari subscriber atau dari fitur jelajah dan lain-lain, itu ada di YouTube Studio. Nah, di bagian pertama, di bagian kiri atas itu ada jumlah subscriber kita. Jadi jumlah subscriber ini nanti bisa kita tampilkan di channel kita, bisa juga tidak. Nah, ini saya masih 296 subscriber. Nah, kemudian di bagian kanan atas itu ada yang angka 0 ini ya. Ini adalah notifikasi. Jadi notifikasi ini nanti kalau ada subscriber baru atau ada yang komen di video yang kita upload itu akan muncul di bagian notifikasi ini. Nah, kemudian fitur bagian yang bawah itu ada dashboard yang pertama, kemudian ada konten, kemudian ada analitik, kemudian ada komentar dan ada playlist. Nah, untuk dashboard ini tampilan pertamanya. Jadi di dashboard itu akan muncul video yang paling terbaru atau yang terakhir kita upload ya. Nah, misalnya ini saya video yang terakhir saya upload yang ini. Nah, ini analitik simpelnya atau sederhananya. Nah, ini baru 8 kali penayangan, kemudian rasio klik tayang 6,3% dan durasi tonton rata-rata 2,38%. 2,38 menit ya durasi tontonnya. Nah, kita bisa melihat, nah untuk yang fitur kedua itu ada konten. Jadi konten ini adalah semua video yang sudah kita upload, itu ada di bagian konten. Jadi kalau misalnya kita mau edit video, bisa kita cari yang di konten ini. Misalnya mau ganti judul video dan lain-lain, itu kita tinggal klik saja, misalnya ini ya, yang tahu ini saya klik. Nah, kemudian kalau mau ganti, itu kita klik yang tanda ini, simbol ini. Kemudian tinggal kita ganti, misalnya mau ganti judul, atau misalnya mau ganti deskripsi, atau misalnya mau ganti ini jadi pribadi, jadi tidak ditampilkan lagi dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, kita edit, maka kita klik yang simpan. Nah, ini tanda simpannya tidak aktif karena memang tidak ada yang saya edit ya. Nah, kemudian untuk analitik itu dia seputar penayangan. Jadi ini adalah channel Anda ditonton 3.666 kali dalam 28 hari terakhir. Jadi jumlah penayangan saya itu 3,6 ribu selama 28 hari terakhir. Kemudian waktu tontonnya naik 135 jam. Kemudian ini subscribernya nambahnya 24 orang, tapi dia menurun ya 52% dari 28 hari sebelum ini. Nah, kemudian di sini juga ada video terpopuler, jadi video yang paling banyak ditonton orang. Ini ada rankingnya. Nah, kemudian di bagian sebelah ringkasan fitur ini, jangkauan,
Nah, ini jenis sumber traffic. Jadi ada rekomendasi video. Jadi misalnya saya share video ke teman-teman saya di WhatsApp atau saya share video di Facebook ataupun di Instagram. Mungkin dari rekomendasi video itu yang banyak nonton ya atau sumber trafficnya. Kemudian baru dari fitur jelajah atau searching. Nah, kemudian di sini juga ada interaksi. Nah, ini interaksi. Nah, ini playlist teratas. Jadi playlist mana sih yang paling banyak ditonton orang? Itu ada, kalau saya ya playlistnya itu playlist makanan, itu paling banyak ditonton orang. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis siapa sih penonton kita. Nah, jadi penonton itu seperti ini, misalnya penonton yang kembali 132. Jadi ini lebih banyak penonton yang baru daripada penonton yang kembali menonton channel saya. Nah, kemudian di sini ada rentang usia juga. Jadi untuk channel saya itu rentang usia yang paling banyak nonton itu 25 sampai 34 tahun. Kemudian untuk gender ini hampir sama ya, 48,6% dan 51,4%. Jadi ini bisa kita jadikan juga apa ya, sebagai patokan. Misalnya, oh kalau usianya segini sama gender mana yang lebih banyak nonton, berarti saya bikin videonya yang akan disukai orang tuh yang seperti apa. Nah, ini gambaran umum dari analitik. Kemudian fitur komentar yang di bawah itu ya berisi seputar komentar-komentar dari penonton ke video kita. Nah, ini bisa kita lihat komentarnya. Nah, kemudian dari playlist, ini adalah playlist yang kita buat. Jadi untuk playlist yang saya buat itu playlist tutorial menduduki peringkat pertama yang paling banyak ditonton orang atau penayangannya itu sekitar 3.263, dan yang kedua itu adalah makanan 1.240. Nah, ini untuk yang YouTube Studio yang tampil di handphone ya, yang bisa kita lihat sederhananya di sini. Nah, kan untuk akun YouTube ini nanti kita kerjanya itu kan upload video. Jadi bikin konten terus sampai memenuhi syarat monetisasi. Jadi syarat dari monetisasi itu nanti akan tercapai jika kita sudah punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, ini bisa kita lihat di dashboard. Kita lihat di dashboard YouTube Studionya itu melalui browser. Kemudian kita klik YouTube Studio Login. Nah, kemudian kita klik yang login YouTube Studio ini. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau yang di aplikasi YouTube Studio tadi itu bentuk sederhananya ya. Yang ini dia lebih lebih rinci lagi. Ya kan tadi ini seperti yang ini kan ada ringkasan, jangkauan, interaksi dan penonton. Kemudian fitur yang sebelah kiri ini ada dashboard, kemudian ada analitik dan lain sebagainya. Nah, cara kita melihat bagaimana jumlah subscriber dan berapa sih jam tayang sudah kita dapat, itu kita ambil yang simbol dolar ini. Nah, monetisasi ini. Maka nanti akan terlihat berapa jumlah dari subscriber dan jam tayang kita. Nah, di sini saya masih 296 subscriber, berarti masih butuh lebih dari 500-an subscriber lagi. Dan jam tayang saya itu masih 1.391, berarti lebih dari 2.000 jam tayang lagi. Jadi kalau misalnya ini subscribernya sudah terpenuhi 1.000 subscriber dan sudah terpenuhi 4.000 jam tayang, maka nanti kita akan dapat email langsung dari YouTube untuk bahwa pemberitahuan ya bahwa bahwa akun kita sudah diterima atau sudah memenuhi syarat dan sudah bisa mengajukan monetisasi. Nah, ini
sedikit penjelasan ringkas mengenai fungsi dari YouTube Studio. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih.